Halo, selamat datang Pak Jansen dan teman-teman sekalian. Saya Wendy. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang aplikasi dari Beauty Girls yang sudah kami buat dengan Flutter. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada bagian main. Pada bagian main, kami mengimport Firebase. Untuk Firebase-nya, kemudian ada welcome screen, home screen, sign up screen, dan login screen. Di sini ada main, terus ada inisialisasi untuk Firebase, run up untuk menyalakan aplikasi. Kemudian di My App menggunakan stateless widget. Ini yang pertama adalah initial root, yaitu screen pertama yang akan dibuka. Kemudian ada root. Di initial root yang pertama adalah screen, kemudian nanti di rootnya bisa ke registration screen, login screen, dan ke home screen jika telah berhasil melakukan login. Selanjutnya kita akan memulai dari login screen. Login screen kita mengimport Rounded Button dan Google Font. Untuk welcome screen-nya kita menggunakan stateful widget. Di sini kita menggunakan scaffold, kemudian background color-nya warna putih, kemudian kita menggunakan padding, ada main axis alignment dan cross axis alignment-nya, center dan thread. Kemudian di sini ada center child text. Sini untuk teksnya text welcome to. Di sini kami menggunakan Google Font yang tadi di atas diimport itu gunanya untuk ini menggunakan Google Font. Misalnya font Hurricane di sini dengan color warna pink, terus letter spacing-nya 5 dan font size-nya 50. Font weight-nya juga W400. Kemudian setelah text welcome to tadi, kemudian ini child untuk image atau untuk logonya, logo dari Beauty Girls. Kemudian di sini ada Rounded Button. Rounded Button itu menggunakan color warna pink dan title login. Ini untuk yang loginnya. Ketika dia di press atau ditekan atau diklik, dia akan mengarahkan ke login screen. Seperti yang di bawah juga, yang register, ketika dia ditekan atau diklik, dia akan mengarahkan ke register screen. Kemudian saya akan menjelaskan tentang rounded button-nya terlebih dahulu. Di rounded button ini kita untuk mendesain rounded button-nya. Jadi di sini ada inisialisasinya dulu, color, string, function-nya. Kemudian ada padding, di sininya menggunakan padding. Kemudian di child material, kita menggunakan elevation untuk bayangannya, ada 5. Kemudian color-nya ini nanti tergantung ketika rounded button ini dipanggil. Misalnya di home screen tadi, color-nya warna pink, maka dia akan berwarna pink untuk login dan pink accent untuk register. Kemudian ini ada border radius supaya dia tidak terlihat lancip di ujung-ujungnya, maka dibuat border radius. Kemudian ada material button, ini on press. On press ini fungsinya nanti sama seperti color, akan disesuaikan ketika dipanggil. Misalnya di sini untuk di login ketika di on press, maka dia akan mengarahkan ke login dan register untuk mengarahkan ke register. Kemudian ini adalah lebarnya dan tingginya 292. Kemudian ini untuk desain teksnya berwarna putih nanti. Seperti sini login dan register, teksnya berwarna putih. Kemudian di sign up screen kita mengimport package Firebase dan model progress HUD dan rounded button yang tadi. Di sini yang pertama adalah ada text file decoration. Ini untuk mendekorasi isi-isi yang ada di sini. Misalnya di login screen. Ini high text untuk teks di dalam sini nanti untuk menghias ininya. Ini kemudian warnanya. Kemudian ada konteks padding-nya. Kemudian ini ada outline bordernya, ini untuk border supaya dia tidak terlihat kotak juga seperti button, jadi supaya terlihat agak bulat seperti itu di ujungnya, tidak lancip. Kemudian ada enable border. Enable border ini tampilan ketika dia belum diklik, jadi warnanya light blue accent dengan width 1, tapi ketika diklik maka dia menjadi fokus border, yaitu dengan width 2, akan terlihat lebih tebal seperti ini ketika diklik. Jadi lebih tebal. Kemudian selanjutnya
di registration screen kita menggunakan stateful widget. Yang pertama kita menginisialisasi Firebase-nya. Kemudian ada string email dan string password. Kemudian ini show spinner-nya adalah untuk logo atau simbol loading-nya ketika nanti diklik registration-nya. Akan saya jelaskan lebih lanjut di bawah. Di sini kita menggunakan scaffold. Kemudian ada resize to avoid button insert ini supaya ketika dia klik keyboardnya ini gambarnya tidak pecah atau terpecah, terganggu seperti itu atau error. Kemudian ini adalah background color-nya berwarna putih. Nah, kita masuk ke body-nya. Body-nya ini menggunakan progress hook yang tadi yang di atas ketika kita import. Kemudian ini adalah assign call show spinner-nya untuk spinner akan kita gunakan nanti. Kemudian ada padding. Kemudian di sini ada kolom juga, padding-nya menggunakan symmetric. Kemudian kolomnya main axis alignment-nya center, cross axis alignment-nya straight. Kemudian di sini kita isinya ada center, new image, menggunakan image dari asset, yaitu adalah logo dari Beauty Girls tadi. Kemudian ada text file ini untuk mengisi emailnya. Jadi misalnya ketika kita mengklik keyboard, maka dia akan memunculkan keyboard type email address. Jadi nanti misal ada gambar gini untuk kita isi format email, agar ketika diisi formatnya bisa sesuai dengan format email. Text alignment untuk mencenterkan teksnya. Kemudian ini email value, yaitu value-nya harus sesuai dengan format email. Kemudian ini adalah decoration, text field decoration. Di sini kita berarti memanggil fungsi text file decoration yang di atas, yaitu kita memanggil hindtext. Hindtext tadi yaitu kita memasukkan tulisannya enter your email. Kemudian di sini ada sizebox untuk memberi jarak, dan di sini teks. Ada text file lagi, yaitu untuk mengisi password. Ini kemudian ditengahkan, terus ada on change, value-nya password, dan dia memanggil decoration yang tadi yang di atas lagi. Cuma diganti isinya atau teksnya menjadi enter your password. Kemudian ada sizebox lagi. Kemudian di sini ada rounded button. Ini rounded button-nya seperti yang tadi, kita color-nya menjadi pink accent. Kemudian ada title-nya register. Kemudian ini on press. Nah, on press ini fungsi show spinner tadi dipakai di sini. Ketika dia misalnya berhasil ditekan seperti ini, diklik registernya, maka dia akan, setelah kita mengisi email dan password, maka dia akan mengeluarkan logo seperti sedang berputar. Namun ketika gagal atau belum mengisi, dia tidak akan memunculkan logo seperti akan loading yang akan berputar seperti itu. Kemudian jika sudah berhasil diklik, setelah kita mengisi email dan password, maka dia akan mengisi data yang sudah kita inputkan tadi ke database. Dan setelah berhasil diinput, maka dia akan mengarahkan atau menavigasi ke login screen. Kemudian di bagian paling bawahnya lagi, ada row, children, kemudian ada teks, ada di have akun. Jika kita sudah mempunyai akun, maka kita bisa menekan login, yaitu yang akan menavigasikan kita ke login screen supaya kita bisa langsung login dan tidak perlu mendaftar jika sudah mempunyai akun sebelumnya. Kemudian ini adalah login screen. Di login screen kita mengimport seperti yang di sign up screen. Kemudian ada text file decoration sama seperti di sign up screen sebelumnya juga isinya. Kemudian sini ada inisialisasi Firebase seperti tadi. Kemudian ada string email, string password, kemudian show spinner-nya untuk yang loading tadi. Kemudian di sini isinya kurang lebih sama, tetap menggunakan padding dan main axis alignment, cross axis alignment. Kemudian ada image juga, ada logonya. Kemudian sini ada tag file untuk mengisi email seperti tadi, password juga. Kemudian rounded button-nya, di sini rounded button-nya title-nya kita ganti menjadi login. Nah, kemudian jika untuk ininya, ketika on press-nya, ketika kita berhasil atau
email dan password yang kita isi sudah benar atau ada di database, maka dia akan mengarahkan ke home screen. Namun jika tidak, dia akan tetap di screen login ini atau di login screen ini. Kemudian di bawahnya lagi ada row untuk tulisan jika belum mempunyai akun, Anda dapat mengetik register. Ya, ketika mengetik register, maka akan diarahkan ke registration screen. Baik, kemudian saya akan menjelaskan home screen. Di home screen kita akan mengimport material drag, pet123.drag, kemudian pet.card.drag, pet.akun.drag. Di sini home screen kami menggunakan stateful widget. Kemudian di sini ada default type controller dengan length 4, yaitu karena ada 4 kategori yang kita pakai. Kemudian di bar ini ada teks. Teks ini untuk title kita atau nama aplikasi kita dari Beauty Girls. Kemudian ada leading ini image untuk logo dari aplikasi kami. Kemudian di bawahnya lagi ada background color, yaitu pink 200 backgroundnya, color backgroundnya. Kemudian ada icon button. Icon button ini untuk search, icon button search. Kemudian ketika on press, dia akan memunculkan ke custom search delegate. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi di bawah untuk yang show search ini. Kemudian ini adalah teks untuk kategori-kategorinya. Seperti yang tadi saya sebutkan, kategorinya itu ada 4, yaitu handbag, jewelry, kemudian footwear, dan dress. Nah, di sini ada di bodinya, kemudian ada tab bar view, yang ketika diklik, nanti dia akan mengarahkan ke masing-masing kategori ini. Nanti di bagian kategori ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Joshua. Selanjutnya saya akan next terlebih dahulu ke bagian bawah lagi. Di sini adalah bottom navigation bar. Bottom navigation bar ini kita ada main axis element untuk space evenly untuk mengatur jarak antar ikonnya, kemudian ada cross axis element untuk mensenterkan antara ikonnya secara vertikal. Di sini kita mempunyai icon button, yaitu yang pertama home. Di home ini kita mengarahkan ke home screen yang tadi, yang seperti yang ini di atas. Kemudian selanjutnya kita ada icon button untuk card, icon cardnya untuk mengarahkan ke card page. Kemudian ada juga icon profile yang akan mengarah ke akun page. Selanjutnya ini adalah untuk search bar yang tadi di atas itu. Yang pertama-tama kita ada membuat list untuk itemnya. Jadi misalnya ada list Office Code 1, Bell Bag, All Fashion, Office Code 2, dan Office Code 3. Kemudian selanjutnya lagi, saya akan contoh di emulatornya, seperti yang ini, tadi listnya. Kemudian di sini adalah fungsi untuk menghapus query. Jadi misalnya setelah kita mengetik, misalnya Office gitu, kita ingin meng-clear ini. Jadi kita tinggal mengatakan X, maka dia akan meng-clear query yang sudah kita ketik. Kemudian di sini adalah icon arrow back, yaitu adalah untuk menutup atau kembali ke home screen tadi. Ini ketika kita klik arrow back-nya, maka dia akan menutup search bar-nya. Seperti ini, dia akan kembali. Kemudian ini untuk menampilkan query yang sama atau match ketika kita mencari di search bar. Fungsi di build reso dengan navigation kurang lebih sama, yaitu adalah untuk menampilkan query jika kita mengetik yang sama. Misalnya kita mengetik OFF, maka dia akan membaca dan melihat bahwa di list yang sudah kita buat tadi ada kata atau huruf yang mengandung OFF, maka dia akan mengeluarkan isinya. Seperti Office Code 1, 2, 3 ini, dia kan ada off-nya, maka dia akan menampilkan kalimat yang ada off-nya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Joshua. Perkenalkan, nama saya Joshua Stephen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan kode-kode yang ada di aplikasi dari Beauty Girls. Pada sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan tentang login, register, dan juga welcome screen. Dan ada juga home screen. Di sini saya akan menjelaskan yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu body H, body J, body F, dan body D. Apa saja yang berada di body tersebut. Yang pertama saya akan menjelaskan
urutan dahulu apa saja yang dipakai oleh si body ini. Di body ini seperti body H ini itu adalah handbag items. Body J ini adalah jewelry. Body F ini adalah footwear dan body D adalah dresses. Body H ini dia tergantung dari adanya item card, detail screen, body 2, product title with image, client size, description, counter with BTN, dan juga add to cart. Di body H sendiri dia berisi kontainer yang bertuliskan handbag items. Handbag items ini punya kontainer yang nama seperti ini, handbag items. Lalu dia mempunyai grid view builder. Grid view builder ini berfungsi untuk merapikan setiap item yang ada. Kayak gini, 1, 2, 1, 2. Dia merapikan karena di cross axis account-nya ada 2. Kalau saya ubah 3, dia akan menjadi ada 3 kotak secara horizontal. Lalu selanjutnya setiap kita mengklik salah satu grid ini, item ini, dia akan berpindah ke detail screen. Nah, detail screen. Langsung saja saya pindah ke item card dahulu. Item card ini dia berisikan gesture detector yang berfungsi sebagai jika kita mengklik, dia akan menjalankan fungsi-fungsi yang ada di dalam si gesture detector ini. Isinya itu adalah dari kolom sampai selesai. Item card ini berfungsi untuk memanggilkan produk-produk yang ada. Kita klik, dia akan masuk. Nah, seperti ini. Ada efek masuknya. Itulah fungsi item card. Lalu di detail screen, dia mempunyai fungsi sendiri ya, kayak sekarang dia memakai background color yang seperti di produk color. Produk color ini berada di file produk dot ini. Sesuai warna ini, color. Lalu app bar. App bar ada di bawah sini nih, app bar. Lalu body 2 yang akan saya jelaskan nanti. Pada app bar sendiri dia mempunyai 3 button nih, yaitu arrow, back outline, search, dan shopping cart. Shopping cart ini akan menuju ke page card nih, card page. Atau di sini kan seperti widget nih, card page. Lalu akan button search, dan juga ada arrow back yang berfungsi untuk balik ke home. Lalu pada body 2 ini, pada body 2 di tas body 2, dia mempunyai single child scroll view yang berfungsi untuk tidak over pixel. Jadi dia membuat pas supaya tidak melebihi dari batas si handphone tersebut. Lalu ada juga kontainer yang mengisi semuanya, margin, padding, supaya tidak menempel ke sisi-sisi pinggirnya si handphone tersebut supaya bagus. Lalu ada juga box decoration untuk menghias bawahnya ini nih, yang putih. Ya, dia karena di circular jadi dia tidak tajam, dia halus kayak bulat. Lalu dia berisi ada color size, description, counter with button, add to cart, dan product with image. Size box di sini tuh sebagai jarak antara color size antara widget. Oke, pertama kita ke color size. Color size itu dia berisikan seperti ini hasilnya. Di sini kita mempunyai color dot ya. Color dot dia mempunyai fungsi sendiri di bawah sini, color dot. Color dot ini decoration box shape circle kan berputar ini. Dan border yang dipilih saja. Kalau yang lain tidak, karena sudah dimasukkan fungsinya. Lalu ada juga balik lagi ke color and size. Oke, color and size ini hanya berisikan teks saja dengan tadi yang color dot dan size juga. Size ini diambil dari produk tadi nih, size 12. Lalu selanjutnya adalah description.
Pada description hanya berisikan deskripsi yang berada di product.description file produk. File produk itu saya memakai namanya dummy text. Dummy text ini ada di bawah sini. Setelah description, saya menambahkan add to cart. Pada add to cart, dia mempunyai shop, logo icon shop, dan flat button yang bertuliskan buy now. Shop ini dia memakai border radius ya, karena supaya sama juga dengan flat button yang saya pakai di buy now. Saya memakai border radius supaya tidak tajam. Lalu dikasih jarak. Tapi di sini saya mempunyai icon shopping cart ini yang tidak ada fungsinya. Yang hanya berfungsi adalah si buy now dan si shopping cart ini. Search arrow back page cart. Di page cart ada namanya cart counter state. Nah, ini fungsinya si cart counter state ada di situ. Cart counter state itu fungsinya adalah jika kita mengurangi nomor tersebut akan kurang, tetapi yang mempunyai minimal. Jika sudah minus 1 tidak bisa dikurang lagi. Tetapi di sini tidak punya sistem batas maksimal, tidak ada. Lalu di flat button hanya teks, lalu akan berpindah ke cart page. Nah, di cart page ini saya mempunyai app bar ya kan, yang arrow back line, lalu judul title, bottom navigation bar yang mempunyai 3 icon. Setiap ikonnya mempunyai fungsi, yaitu memindahkan page seperti rumah ini ke page home screen, lalu shop akan ke page ini sendiri, shop cart, lalu ke account itu ke page account. Lalu di bodinya sendiri dia mempunyai widget yang memakai list view namanya, supaya dia mempunyai list, satu list, kedua list. Yang pertama adalah dia mengambil gambarnya yang memakai dekorasi juga. Dekorasi tersebut untuk border radius sirkular supaya nggak tajam ujungnya. Gambar ini dapati dari file yang bernama constant to third. Ini list card list. Lalu nama pun juga sama dari file tersebut. Kode ref juga sama. Size juga dari konstan. Hingga ke harga. Lalu yang ini adalah card counter, sama seperti ada di produk item. Lalu dikasih divider. Divider ini fungsinya adalah garis abu-abu nih. Divider size box untuk ngasih space antara teks ini dan garis. Lalu di sini saya mempunyai button nih, memakai elevated button. Elevated button ini berfungsi untuk checkout. Fungsi checkout. Checkout ini berisikan tentang text field semua ya, data text field, tentang alamat kita di mana, kayak full name nama kita, lalu your email. Nah, di sini perbedaan text field saat full name dan text name, your email, phone number itu berbeda-beda isinya, keyboard type-nya beda-beda. Contoh di full name saya tidak masukkan keyboard type apa-apa karena hanya nama. Jika di email saya memakai keyboard type yang menamakan ada namanya email address. Itu dia akan berbeda. Beda di mana? Bedanya kalau di full name dia koma, di email dia at. Lalu di phone number saya memakai phone, keyboard type phone yang dimana hanya ada angka yang mempunyai batas limit digit, digit limit yang batasnya hanya 13 max length limit di bawah sini tulisannya 13. Address alamat
itu pakai biasa, sama kayak full name, kota juga sama, negara juga sama. Dan pada payment saya memakai radio button nih, yang kita harus pilih salah satu dari payment ini. Jadi kalau kita pilih OVO, hanya OVO, tapi kalau GoPay, hanya GoPay, OVO tidak bisa. Lalu saat kita confirm, kita kan pindah ke page page checkout successful ini. Yang betul kan, sukses yang hanya berdasarkan teks dan button. Selanjutnya adalah account, page account. Page account ini berisi gambar ya, gambar, teks, kontainer, dan juga icon-icon. Di sini juga ada app bar, selalu di sini juga ada button navigation bar juga. Ini list view lagi supaya rapi, supaya kayak kelihatan list ini, list pertama, list 2, list 3, list 4, list 4, 5, 6, 7. Lalu di ini adalah fungsi dari si pemanggil di file constant.dot. Ini ada nih. String profile URL. Ini buat gambar yang dihasilkan. Lalu text member scenes, edit account hanya kontainer. Lalu di icon button ini fungsi yang hanya saya masukkan di page ini hanyalah si logout ini, logout. Icon button yang betul-betul yang berbentuk icon logout. Jika kita pencet, dia akan balik ke welcome screen. Sekian dari saya, yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Raihan tentang demo app si aplikasi Diary Beauty Girls. Perkenalkan, nama saya Rehantara. Kali ini saya akan menunjukkan demo app dari Diary Beauty Girls. Sebelumnya, saya menunjukkan beberapa code dan saya akan menunjukkan demo app-nya. Di sini kami sudah masuk ke bagian page welcome screen yang mempunyai dua button, yaitu login dan register. Di sini kita masuk ke register dan membuat email. Saya akan membuat email yang bernama raihan@gmail.com dan passwordnya 123456. Dan setelah register kita bisa login dengan memasukkan email yang tadi sudah register. Dan kita coba masukin password yang salah. Kita masukkan salah untuk mengecek Firebase-nya berjalan atau tidak. Nah, bisa dilihat Firebase-nya berjalan. Jika sudah login, kita akan ada di login page yang ada search, home, cart page, dan count page. Beberapa produknya ini ada di search ini kita bisa munculkan apa yang ada di aplikasi dari Beauty Girls ini. Ketika office itu akan tersorting seperti ini. Lalu barang-barang yang ada di aplikasi ini dari Beauty Girls ini kita akan coba bukanya semuanya berfungsi sama, hanya berbeda pada produknya saja. Lalu di salah satu page produk ini dia mempunyai fungsi yang sama, yaitu search yang tadi di home screen. Lalu ada
shopping cart, dan ada menambahkan barang yang mempunyai minimal limit yaitu 1. Dan juga button buy now. Jika kita klik ini, dia akan berpindah ke shopping cart page. Sama juga di buy now. Shopping cart ini memiliki list yang ingin kita beli, dan itu juga fungsinya sama. Setelah kita klik buy, dia akan meminta address dan payment. Di full name ini kita bisa isi nama dan your email. Emailnya pakai yang tadi kita sudah isi. Lalu sini ada phone number. Phone number ini menggunakan fungsi keyboard type, itu numbering. Jadi cuma ada angka yang mempunyai maksimal digit 13. Tidak muncul lagi setelah 13 digit. Dan ada address, kota, dan ada negara. Nah, di payment ini kita hanya bisa memilih salah satu. Ini kita pilih OVO, dan jika kita pilih OVO tidak bisa pakai GoPay. Lalu kita confirm, dan akan ada page seperti ini, checkout sukses. Dan pada homepage, page ini mempunyai satu fungsi, yaitu icon logout. Dan jika kita klik, kita akan keluar ke halaman screen, dan ini adalah desainnya. Sekian dari saya, terima kasih.